Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh, itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat, jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tak hanya berimbas pada konsumen, tapi juga ratusan pekerja SPBU. Pegawai SPBU sampai jualan kopi di pinggir jalan karena tak ada pekerjaan. Viral sejumlah pegawai SPBU swasta berjualan kopi di literan pinggir jalan. Alih-alih mengisi BBM ke kendaraan, pegawai SPBU ini sibuk penjualan kopi demi mendapatkan tambahan penghasilan. Sejak beberapa pekan terakhir, SPBU tempat mereka bekerja nyaris berhenti beroperasi lantaran stok BBM langka. Warganet pun mendukung agar pemerintah mencari solusi terkait kelangkaan BBM SPBU swasta. Kelangkaan BBM terjadi di SPBU swasta di Jakarta sejak sepekan terakhir, seperti yang terjadi di SPBU kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan dari rekan kami, Amri Narida. Ya pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta. Salah satunya juga terjadi di SPBU swasta tempat kami melaporkan saat ini yang berlokasi di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana di SPBU swasta ini saat ini hanya menyediakan BBM jenis V Power Diesel. Sementara untuk BBM yang lain seperti jenis Shell Super ataupun juga Shell V Power dan juga Shell V Power Nitro Plus ini tidak tersedia di BBM swasta ini. Dan hal ini pun juga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pihak akibat dari adanya kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta ini, sejumlah SPBU swasta ini juga melakukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya adalah mereka melakukan penyesuaian jam kerja ataupun juga penyesuaian hari operasional dari SPBU. Dan ada pun beberapa SPBU swasta ini pun juga diketahui melakukan pemutusan
memutuskan hak kerja terhadap karyawannya akibat adanya kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta ini. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini disebut-sebut dikarenakan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia tidak menambah kuota impor bagi SPBU swasta, dan ia pun juga menyarankan agar SPBU swasta membeli stok BBM di Pertamina. Namun dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan izin sesuai kuota per tahun, dan juga kuota tersebut ini sudah dievaluasi berkala setiap 3 bulan sekali. Ia pun juga telah menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan tambahan impor sebanyak 10% untuk SPBU swasta, lebih banyak dibandingkan kuota pada tahun lalu. Tentunya nanti diharapkan ada solusi yang tepat dari pemerintah, karena banyak masyarakat yang hingga saat ini mengeluhkan adanya kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, dan mereka berharap agar nantinya ada solusi terkait dengan hal ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tergiur iklan lowongan kerja di media sosial ke Malaysia. 3 remaja putri nyaris menjadi korban perdagangan orang. Korban diiming-imingi gaji hingga 30 juta rupiah per bulannya. Tim unit Reskrim Polsek Serang Baru dan unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan 3 anak yang masih di bawah umur di sebuah rumah tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Diduga ketiga gadis ini nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka ditampung di sebuah tempat penampungan sebelum nantinya akan diterbangkan ke Malaysia. Para korban tergiur dengan iklan lowongan kerja di sosial media dengan iming-iming gaji sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulannya untuk nantinya dipekerjakan di sebuah salon kecantikan di Malaysia. Korban yang tergiur kemudian berkemas untuk menemui agen tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Usai bertemu agen, korban dibawa ke tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah sebelum nantinya akan diterbangkan ke negara Malaysia. Banyak yang tergiur dengan janji pekerjaan dan juga dijanjikan bekerja di luar negeri. Jadi antisipasi jangan sampai anak-anak kita. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 2 orang saksi. Pemilik rumah yang dijadikan penampungan dan orang yang mengantar korban ke tempat penampungan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kabel grounding di jalur kereta cepat Wush dicuri. Petugas telah melakukan perbaikan di sepanjang jalur rel kereta cepat ini. Seorang pria bernama Asep Suryana kepergok tengah mencuri puluhan kabel grounding di jalur kereta cepat Wush di kawasan Gado Bangkong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas PT KCIC yang melakukan patroli di sepanjang rel kereta cepat memergoki pelaku tengah membawa karung. Petugas pun menemukan 51 potongan kabel dengan panjang 35 cm dan 3 potong kabel grounding dengan panjang 70 cm. Pelaku tak bisa mengelak saat digiring untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Padalarang. Untuk pelaku 1 orang yang diamankan, tapi masih kita kembangkan apakah bergerak sendiri atau bersama-sama dengan yang lain dengan motif ekonomi. Pencurian komponen vital ini sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan operasional Wush. Kasus ini ditangani serius oleh KCIC dan pelaku sudah diserahkan ke Polsek Padalarang. Terkait kasus ini, secara maraton petugas teknis telah melakukan perbaikan di sepanjang jalur rel kereta cepat. Sementara pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.